Selamat datang di Soul. Film dimulai sama kelas musik nih orang, namanya Joe Gardner atau Mr. G. Tapi dari semua muridnya, cuma satu yang enjoy sama kelasnya. Joe habis itu mulai cerita tentang pertama kali dia kenal musik. Waktu itu dia diajak bokap dia ke klub jazz. Di sana dia ketemu sama orang yang mainin piano, dan dari sana dia mulai terbawa sama suasana musiknya. Dan dari orang tadi, Joe mulai pelajarin tentang musik dan berpikir kalau dia dilahirkan untuk bermain musik. Joe habis itu disamperin sama kepala sekolahnya. Dia dikabarin kalau mulai hari ini dia bakal jadi guru band full time di kelasnya. Dan Joe jadi kelihatan gak senang. Soalnya mimpi dia itu bisa perform dengan klub atau enggak band lah ya. Dan kalau Joe ngambil tawarannya, itu berarti dia harus kebuang mimpinya. Emaknya juga dukung Joe buat ambil jobnya, karena selama ini Joe hidup di ketidakpastian dengan musik. Joe habis itu diteleponin sama muridnya dulu, namanya Carly. Dia sekarang jadi drummer di The Dorothea Williams Quartet, dan Carly tawarin posisi pianis buat Joe. Joe langsung OTW buat ketemu sama ketua bandnya, namanya Dorothea. Dan pas dites, Joe kebawa suasana sama lakuin solo perform. Dorothea jadi izinin Joe buat ikut bandnya, dan malam ini mereka ada jadwal buat perform. Joe jadi senang banget karena akhirnya dia berhasil wujudin mimpinya. Terus tiba-tiba Joe sekarang ada di semacam tempat menuju kematian atau disebut Great Beyond. Ini tempat di mana jiwa-jiwa pada berkumpul sebelum akhirnya mati beneran. Dan Joe sekarang lagi koma. Joe nggak terima, dia mati tepat ketika dia dapat kesempatan buat wujudin mimpinya. Jadi dia lari dan jatuh ke Great Before, atau tempat di mana jiwa-jiwa dibentuk sebelum lahir di bumi. Joe habis itu ketemu sama Jerry yang mendorong sebelum lahir ke bumi, dan Jerry jelasin kalau ini tempat yang ngasih para rohnya sikap sama kepribadian. Dan kalau semuanya udah lengkap, mereka bakal dapat stempel bumi yang nandain mereka siap lahir ke bumi. Joe jadinya coba lompat ke bumi, tapi nggak bisa-bisa karena dia nggak punya stempelnya. Jerry habis itu bawa Joe ke Jerry yang lain, soalnya dia kira kalau Joe itu penasihat yang nyasar. Joe ambil papan namanya, sama langsung pergi sama Jerry. Tiba-tiba ada di makhluk namanya Terry. Dia kabarin ke Jerry kalau ada roh yang hilang dari Great Beyond, tapi Jerry nggak percaya karena nganggap kalau sistem mereka itu sempurna. Dan kesalahan seperti ini mustahil buat terjadi. Jadi Terry mau cari sendiri aja roh siapa yang hilang di Great Beyond di ini berangkas. Joe sekarang ada di semacam aula pemilihan mentor gitu. Terus dia jelasin kalau mereka harus temuin spark para roh supaya mereka bisa hidup di bumi. Tapi nggak ada yang tahu spark itu apaan. Jadi mereka ditugasin buat cobain segala aktivitas yang ada atau nggak gunain memori dia selama hidup buat nemuin spark para roh. Dan Joe punya ide, yaitu ambil stempel bumi dari roh yang dibimbing, masuk kembali ke tubuhnya, dan perform di konser klub musiknya. Joe habis itu dipasangkan sama 20 itu atau 22. Roh ke-22 yang dibuat selama ini. Dan sekarang ada 108 miliar, 210 juta, 121.415 roh. Jadi dia seharusnya hidup di zaman Adam dan Hawa. Alasan kenapa dua-dua ini nggak pernah bisa dapat stempel buminya karena dia nggak bisa nemuin sparknya. Dan sudah beribu-ribu penasihat yang coba siapin dua-dua buat hidup di bumi. Ada Mother Teresa, Copernicus, Muhammad Ali, dan Mary Antoinette. Oh iya, sedikit sejarah. Alasan kenapa dia di sini cuma punya kepala itu karena di akhir hidupnya dia dipenggal ketika revolusi Prancis. Sekarang mereka ada di kelas balik hidupnya Bjorn, kartu nama yang Joe ambil. Tapi Joe jujur kalau dia bukan Bjorn, jadi dia ubah kelas baliknya jadi kelas balik hidup dia sebagai musisi. Terus dikasih lihat kalau selama hidupnya tidak ada momen di mana dia benar-benar mendapatkan ruang untuk musiknya. Tapi ketika momen itu datang, dia malah koma. Joe nggak mau ini semua berakhir begitu saja, jadi dia bakal bantu dua-dua buat dapetin stempel buminya. Dan setelahnya, dua-dua bakal kasih stempelnya dan biarin Joe balik ke badannya. Oh ya, dua-dua ini udah hopeless banget buat hidup di bumi, jadi dia milih buat stay di Great Before aja. Joe habis itu bawa dua-dua ke aula segalanya, tempat di mana para roh bisa coba semua kegiatan di bumi. Tapi nggak ada satupun kegiatan yang ngasih spark ke dua-dua. Oh ya, dalam dunia ini juga roh nggak bisa rasain apapun, baik itu rasa makanan, nyium bau, ataupun rasa sakit. Dua-dua habis itu ajakin Joe ke tempat di mana orang-orang masuk ke dalam zona terbawa suasana atau pixel tersebut itu The Zone. Kebetulan juga di sana dua-dua kenal dengan seseorang yang terus-terusan berada dalam The Zone. Jadi dua-dua yakin kalau orang itu bisa bantu Joe buat balik ke badannya. Mereka habis itu ketemu sama makhluk hitam, sama mereka juga ketemu sama Menwin, orang yang dua-dua kenal. Dan Menwin kasih tahu kalau tuh makhluk hitam perwujudan dari orang yang terlalu obses sama kehidupannya. Menwin habis itu mau bantu Joe buat balik ke badannya. Jadi Menwin bawa mereka ke tempat yang lapisannya tipis. Pas sampai di sana, Menwin suruh Joe buat meditasi supaya tubuh sama rohnya bisa terhubung kembali. Dan Joe berhasil temuin tubuhnya di mana. Joe sama dua-dua nggak sengaja jatuh ke sana dan mereka tukaran badan. Joe masuk ke tubuh kucing, sementara dua-dua masuk ke tubuhnya Joe. Joe jadinya mau temuin Menwin buat perbaikan ini semua. Mereka mulai jalan, tapi karena dua-dua baru rasain ini semua, dia jadi ketakutan. Jadi Joe pancing dia dengan ngasih pisah. Dan untuk pertama kalinya, dua-dua bisa rasain makanan. Mereka lanjut jalan dan mereka ketemu sama Menwin. Tapi karena dia lagi kerja, sama waktunya sekarang nggak pas, jadinya Menwin suruh mereka buat temuin dia di The Half Knot jam 6:30 malam. Mereka balik dan di pertengahan jalan, mereka nggak sengaja ketemu sama Dorothea. Dan gara-gara ini, Dorothea batalin Joe buat ikut bareng bandnya. Tapi Carly bakal tetap usahain buat Joe yang tampil di bandnya. Jadi Carly suruh Joe buat datang lebih awal ke klubnya. Tiba-tiba Connie datang, dia mau kasih tahu ke Joe kalau dia mau keluar dari band. Tapi sebelum itu, Connie mau ngasih lihat dulu penampilannya sebelum mutusin bakal keluar atau tetap stay. Connie mainin musiknya dan masuk ke The Zone. Artinya Connie menikmati permainan musiknya. Jadi dia putusin buat tetap main musik. Sebelumnya, dua-dua untuk pertama kalinya ngeliat orang yang masuk The Zone. Dia selalu yakin kalau manusia nggak bisa ngampuin batas
spiritual, cuman karena kegiatan biasa. Dan ini ngeruntuhin keyakinannya selama ini. Dua-dua jadinya mau coba beberapa hal yang mungkin bisa buat dia jadi punya keinginan untuk hidup di bumi. Dia coba mandi, sikat gigi, berpakaian, ama mereka jadinya harus ke barbar sekarang. Sementara itu, Terry berhasil temuin roh yang hilang. Jadi sekarang dia bakal turun ke bumi dan tangkap Joe. Balik ke dua-dua, dia udah sampai di barbarnya Des. Terus di sini dua-dua menikmati berbicara sama orang-orang di barbarnya. Des juga jadi senang. Akhirnya Joe bertanya tentang kehidupannya Des. Dan juga Joe bisa berbicara selain musik jazz. Ya, padahal itu hasilnya dua-dua. Mereka lanjut jalan dan dua-dua menikmati banget perjalanannya. Dia sampai ambil-ambilin karcis taksi, mainin di kaca, mainin pagar, tiduran di drainase sama ini. Mereka jadinya harus ke emaknya buat perbaikin jasnya. Pas mereka nunggu kereta, dua-dua ngeliat nih pengamen dan dia kagum sama permainan gitarnya. Tapi Joe bilang kalau itu karena dia ada di dalam tubuhnya Joe. Dan karena Joe itu suka musik, jadi otomatis dua-dua bakal suka juga sama musik. Mereka udah sampai di toko jahit emaknya dan emaknya udah tahu kalau dia korbanin job full time-nya demi perform bareng Dorothea. Dan di sini Joe mulai terbuka sama perasaannya. Dia bilang kalau musik itu bukan sekedar soal karir, tapi itu adalah alasan dia untuk tetap hidup. Dan akhirnya emaknya terima pilihan Joe sama ngasih Joe setelan jazz bokapnya. Mereka udah sampai di The Half Note, dan di sini untuk pertama kalinya Dudo bisa merasakan hidup dari hal sederhana. Jadi dia nganggap kalau mungkin itu adalah sparknya. Tapi Joe bilang kalau itu bukan spark, tapi itu cuma kehidupan biasa yang semua orang jalanin. Jadi dua-dua harus cari tujuan hidupnya sendiri dan itulah sparknya. Monumen datang, tapi karena dua-dua mulai merasa hidup, dia nggak yakin kalau dia kembali nanti dia bisa temuin sparknya. Jadi dia kabur dan dikejar sama Joe. Pas di pertengahan jalan, mereka ditangkap sama Terry dan dibawa balik ke Great Before. Mereka jadi ribut, tapi ternyata 22 got her pass? Tapi mereka bingung, apa yang membuat stempelnya bisa berubah. Jadi Joe beranggapan kalau stempelnya muncul karena musik. Dengan dua-dua hidup di dalam tubuhnya Joe, maka dua-dua juga bakal suka sama musik. Bukan karena spark yang ditemuin dua-dua sendiri. Dan gara-gara ini, dua-dua jadi nganggap kalau Joe lebih layak buat wujudin mimpinya dibanding dia yang ingin hidup di bumi. Jadi dia kasih stempelnya dan Joe langsung turun balik ke bumi. Dia spawn di tempat tadi dan langsung gaspol ke The Halfton. Awalnya Dorothea gak kasih Joe buat ikut, tapi karena Joe ngotot dan kebetulan Dorothea butuh pianis, jadi dia kasih Joe main di bandnya. Dan kepercayaan itu dibalas dengan performa Joe yang perfect. Tapi setelah berhasil wujudin mimpinya, Joe merasa biasa aja. Gak ada hal spesial yang dirasain setelah perform tadi. Jadi Dorothea cerita tentang ikan yang datangin ikan tua. Di sana ikannya bilang kalau dia berusaha buat berenang di samudera. Dan ikan tuanya bilang kalau sekarang dia sudah ada di dalamnya. Di perjalanan pulang, Joe merenungi kata-kata Dorothea. Joe mulai lihat perjalanan yang dia lalui untuk bisa sampai di titik sekarang. Dan pas dia lihat nih barang-barang sampah yang dikumpulin dua-dua, Joe jadi paham kalau spark itu bukan berarti tujuan hidup, tapi perasaan untuk menikmati perjalanan selama dia hidup. Karena bagi dua-dua ini bukan sampah, tapi harta karun selama dia hidup di badan Joe. Joe jadinya masuk ke The Zone buat temuin dua-dua dan pas udah masuk, dia ketemu sama Monwin. Jadi dia jelasin kalau dia sekarang mau cari dua-dua. Monwin bantuin, tapi dia nggak yakin soalnya dua-dua sekarang jadi obses sama rasa nggak pantas buat hidup. Mereka ketemu sama dua-dua dan benar saja, dua-dua jadi hitam. Jadi mereka kejar sampai keluar dari The Zone. Dan Joe jelasin ke dua-dua kalau pasal terakhirnya itu bakal keisi kalau roh udah siap untuk hidup. Spark bukan berarti tujuan hidup, tapi keinginan untuk hidup di bumi. Dua-dua akhirnya balik jadi normal. Joe kembaliin stempel buminya dua-dua dan awalnya dua-dua mau nolak soalnya dia ngerasa kalau Joe lebih pantas buat hidup. Tapi Joe bilang kalau dia udah ngelakuin semua hal, termasuk wujudin mimpinya. Dua-dua jadinya ambil stempelnya sama lompat bareng Joe ke bumi. Dan mereka pun pisah. Joe habis itu bangun di Great Beyond dan dia jadi terima takdir dia sekarang. Tiba-tiba Ajaris datang, dia bilang kalau para Ajaris menghargai perubahan yang dialami sama Joy. Jadi para Ajaris sepakat buat kasih kesempatan kedua buat Joe hidup kembali ke bumi. Dan di kehidupan kedua ini, Joe bakal lebih menikmati segala proses dalam hidupnya. Dah, tamat. Gue udah buta sama kejelekan di film, tapi ada satu yang buat film ini nggak perfect banget, bukan secara cerita, tapi secara penyampaian. Mereka ngejelasin Spark itu terlalu terbelit-belit menurut gue. Dan bisa saja mereka bilang dari awal kalau Spark itu bukan tujuan hidup, melainkan rasa menikmati setiap proses dalam hidup. Tapi Spark dari kedua karakter kita itu berbeda. Spark dua-dua itu keinginan untuk hidup di bumi, dan Sparknya Joe itu nikmati setiap proses dalam hidup. Tapi apa itu Spark? Gue cuma bisa bilang kalau Spark itu gabungan dari keduanya. Kalau cuma keinginan tanpa menikmati hidup itu masih kosong. Tapi kalau hanya menikmati proses tanpa keinginan untuk hidup itu tidak lengkap. Jadi yang benar itu keduanya. Keinginan untuk hidup dan perasaan menikmati setiap proses. Walaupun ujungnya nggak persis seperti yang kita bayangkan, tapi setidaknya kita menghargai dan menikmati setiap momen ketika dalam prosesnya. Gue juga nggak yakin channel ini bisa tumbuh sejauh mana. Tapi yang pasti gue nikmatin proses yang gue jalanin untuk ngembangin channel ini. Itu aja sih menurut gue. Kalau kalian ada tambahan bisa komen aja di bawah. Thanks for watching guys.